Nggak berapa lama, terdengar lagi suara ledakan yang jauh lebih besar. Dar! Halo guys, jumpa lagi dengan Markudil. Hari ini kita akan misalkan satu kisah, yaitu tentang kisah santet. Ceritanya berasal dari seseorang yang bernama Mbak Dewi yang menceritakan tentang kisah keluarganya yang disantet. Mbak Dewi ini anak terakhir dari 4 bersaudara. Bapaknya itu seorang muslim yang taat, punya toko baju di pasar. Ibunya rentenir desa, tapi bukan rentenir kejam kayak yang di film-film. Mbak Dewi ini tinggal cuma sama bapak dan ibunya karena semua kakaknya sudah berkeluarga dan ikut suami mereka. Untuk cerita yang pertama, waktu itu pada tahun 2007, setelah lulus sekolah, Mbak Dewi nganggur dulu. Jadi kegiatannya itu hanya membantu bapaknya jualan di pasar. Dari pasar ke rumah itu jaraknya sekitar kurang lebih 3 kilometer. Waktu itu pada kejadian siang itu cuacanya sangat cerah. Pasarnya ramai karena memang sedang hari pasar. Nah, di waktu yang cerah itu, tiba-tiba dari arah timur terlihat seperti awan hitam gelap yang melaju cepat menuju arah pasar disertai dengan angin yang kencang luar biasa. Tempat-tempat yang dilewati awan itu menjadi sangat gelap. Waktu itu kira-kira masih pukul jam 1 siang. Tapi keadaannya, suasananya seperti jam 7 malam. Angin kencang itu memporak-porandakan dagangan orang-orang. Mereka langsung memasukkan dagangannya ke dalam warung, tak terkecuali Mbak Dewi dan ayahnya. Ayahnya sibuk merapikan baju yang tergantung, sementara Mbak Dewi merapikan yang tergeletak di lantai. Lucunya pas anak-anak yang ikut ke pasar, ikut orang tuanya itu berteriak tsunami, tsunami. Karena waktu itu 2007 baru saja kejadian tsunami besar di Aceh pada tahun 2006. Itu tuh masih sering beritanya tayang di TV, makanya anak-anak itu pada teriak tsunami, tsunami. Nah, waktu merapikan dagangan, Mbak Dewi dengar obrolan orang-orang di sampingnya. Kalau ini sih kiriman, celetuk seorang pedagang. Iya, kayaknya kiriman dari orang, sahut pedagang yang lain. Mbak Dewi tidak terlalu memperhatikan omongan mereka, cuman sambil lanjut untuk merapikan dagangan. Mbak Dewi tahu sih maksudnya kiriman, tapi dia diam aja. Mbak Dewi lihat ke langit, kayaknya awan hitam itu cuman ada di atas pasar aja. Sampai di rumah, Mbak Dewi tanya ke ibunya, "Bu, tadi di sini apa? Hujan? Cuman lewat bentar tadi." Ibunya jawab seperti itu. Nah, Mbak Dewi cerita ke ibunya kalau di pasar ada hujan disertai angin yang cukup lama. Kejadian berikutnya kurang lebih 3 hari sejak kejadian di pasar. Mbak Dewi sedang di rumah bersama ponakannya yang kebetulan main di rumah. Si bapak sedang berada di pangkalan ojek kampung. Dulu pangkalan ojek itu yang mendirikan memang si bapaknya Mbak Dewi. Karena dulu itu masih rame karena belum banyak yang punya motor. Di tahun 2007 belum terlalu banyak orang yang punya motor kayak sekarang ya. Dan pojok kampung itu pertigaan yang menghubungkan desa lain yang tidak terjangkau angkutan umum. Jadi waktu itu ojek pangkalan masih rame. Jam 3 siang tiba-tiba hujan turun, nggak deras, tapi disertai petir. Petirnya menyambar-nyambar, angin dan petirnya menyambar-nyambar. Mbak Dewi dan Putri, nama ponakannya tadi, awalnya di ruang tamu pindah ke ruang tengah. Kemudian terdengar suara ledakan yang kencang di depan rumah, seperti di atas rumah, di atas atap rumah. Mbak Dewi dan Putri berpelukan karena ketakutan. Nah, si ibu terlihat santai aja dan melanjutkan kegiatan memasaknya kayak nggak terjadi apa-apa. Nggak berapa lama, terdengar lagi suara ledakan yang jauh lebih besar. Dar!
Seiring dengan ledakan itu, genteng di atasnya terangkat ke atas. Nah, rumahnya Mbak Dewi itu belum ada plafonnya, jadi langsung kelihatan genteng. Nah, Mbak Dewi melihat dengan jelas kalau genteng itu terangkat. Air, hujan, dan kotoran yang menempel di genteng itu jatuh ke bawah, menimpa semua yang berdiri di bawahnya, kayak ruangan yang tanpa atap. Nah, anehnya, setelah terangkat, genteng tadi tersusun kembali rapi seperti semula. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang geser, benar-benar di luar nalar. Normalnya kan kalau udah terangkat kena petir gitu pasti berantakan, Pak. Paling enggak di lokasi yang kena petir itu. Setelah beberapa menit kejadian kembali normal. Angin dan hujan petirnya sudah tidak ada. Tapi Mbak Dewi ada yang mengganjal di pikirannya. Selain genteng yang kembali ke posisi semula, tanpa tergeser sedikit pun, dan terdengar suara 2 kali ledakan, Mbak Dewi yakin kalau yang tadi itu bukan suara petir. Beda banget sama suara petir katanya. Tapi Mbak Dewi nggak berpikir negatif sama sekali dan tidak mengaitkan dengan kata-kata pedagang pasar waktu itu yang merupakan kiriman. Mbak Dewi benar-benar nggak berpikir sampai sejauh itu dan berpikir itu cuman hanya kejadian alam biasa. Nah, beberapa bulan kemudian Mbak Dewi ini dapat kerjaan di Jogja. Dia tidak bisa lagi membantu bapaknya. Paling-paling cuman ibunya yang membantu bapak waktu sholat Jumat. Karena si bapak lebih memilih sholat di masjid desa daripada di pasar. Nah, selama di Jogja ini, bapak Mbak Dewi setiap hari selalu menanyakan kabar Mbak Dewi. Nah, di antara saudara-saudaranya, Mbak Dewi inilah yang paling dekat sama si bapak. Tapi memang rata-rata semua anaknya itu memang lebih dekat ke bapak daripada ke ibunya mereka. Kenapa bapaknya lebih sayang pada si ibu? Karena sikap ibunya yang begitu jauh dengan bapaknya. Bapak itu sabar, penyayang, sedangkan ibu pemarah. Dan juga kerjaannya ibu yang sebagai rentenir itu membuat anak-anaknya jadi lebih sungkan sama ibunya. Karena bapak sering berkata, uang ibumu itu bukan duit halal, gak usah berharap dari ibu, katanya si bapak. Bukannya mau menghasut anak-anaknya, tapi bapak memberi pengertian kepada anak-anaknya yang kadang merasa sedih, kadang ibunya tidak terlalu sayang kepada mereka. Ibunya punya banyak uang tapi nggak pernah membelikan macam-macam buat anak-anaknya. Mungkin itu juga salah satunya anak-anaknya lebih dekat pada ibunya. Nah, bukannya bapak tidak menasihati, tapi si ibu udah beberapa kali dikasih tahu si bapak, tapi nggak pernah menanggapin, nggak pernah mau berhenti jadi rentenir. Mungkin karena penghasilannya jadi lebih besar kalau jadi rentenir. Nah, kenapa bapak nggak ninggalin ibu aja untuk cari istri yang baru karena istrinya tidak bisa dikasih tahu? Nah, bapak bukan orang yang seperti itu. Bapak itu menerima kelebihan dan kekurangan ibu, dan bapak yakin suatu saat si ibu bakal dapat hidayah, dan bapak dan anak-anaknya selalu mendoakan ibunya agar kembali ke jalan yang benar. Nah, beberapa hari ini perasaannya Mbak Dewi ini nggak enak. Biasanya bapak telepon hampir setiap hari, tapi beberapa hari ini bapak nggak pernah telepon. Akhirnya Mbak Dewi yang nelpon duluan. Tapi ternyata yang angkat telepon ibunya. "Bapak di mana, Bu?" kata Mbak Dewi. "Bapak sehat?" tanyanya. "Bapak baik aja, lagi ke warung, Duk," kata ibunya. Nah, besoknya Mbak Dewi kembali nelpon nomor bapak. Tapi lagi-lagi ibu yang menerimanya. Jawabannya seolah-olah semua baik-baik aja. Terus Mbak Dewi pesan ke ibu, "Bu, kalau bapak pulang suruh telepon aku ya." Ibunya mengiyakan. Tapi sampai berganti beberapa hari, bapak tidak pernah telepon. Mbak Dewi coba telepon lagi, tetap ibu yang angkat. Katanya bapak tidak punya pulsa. Tapi ya aneh aja, Mbak Dewi ngerasa aneh. Gak mungkin bapak gak punya pulsa.
Dan juga sebenarnya sangat jarang Bapak itu nggak bawa HP. Walaupun positive thinking, tapi Mbak Dewi tetap merasa aneh. Besoknya lagi, Mbak Dewi rencana nelpon malam-malam biar pas Bapak pulang dari pasar. Nah, baru mau nelpon, tiba-tiba ada SMS masuk. Isinya, Dewi, bapakmu sudah beberapa hari ini sakit dan cuman bisa terbaring di rumah. Belum ada anak-anak yang jenguk. Itu kata SMS dari tetangganya. Dek, Mbak Dewi kaget. Nah, kenapa ibu tidak ngasih tahu sakitnya bapak? Padahal udah berkali-kali telepon, katanya bapak baik-baik aja. Ada perasaan sedih dan jengkel juga sama ibunya. Mbak Dewi tahu persis sifat ibunya. Dia selalu iri jika anak-anak lebih dekat dengan bapak. Tapi si ibu tidak pernah mencoba memperbaiki sifat agar anak-anak bisa nyaman dekat ibunya. Tapi menutupi sakitnya bapak itu nggak ada anak yang diberitahu, ya juga benar-benar keterlaluan. Nggak tahu alasannya kenapa. Nah, akhirnya Mbak Dewi memutuskan untuk pulang ke rumah mau besok bapak. Sampainya di rumah, ternyata kakak yang ketiga udah ada di rumah. Bapak hanya bisa terbaring lemas, tapi masih bisa ngomong. Mbak Dewi nangis sambil meluk bapak. 4 hari bapak ini tidak makan, cuma minum karena tenggorokannya sakit. Terus ibu bilang bapak tidak mau diopnam, katanya cuma mau dipanggilkan dokter yang biasa meriksa tensinya bapak. Bapak memang punya riwayat hipertensi, tapi kata dokter tensi bapak normal untuk orang seumurannya, dan sakit yang dirasakan bapak itu tidak ada hubungannya dengan hipertensinya. Nah, kembali lagi ke ibu ini sebenarnya juga sering drama untuk menarik perhatian anak-anaknya. Kadang-kadang pura-pura sakit, kadang-kadang nangis pengen ketemu anak-anaknya. Sebenarnya anak-anaknya tahu itu cuman buat menarik perhatian. Tapi apa harus seperti itu, katanya Mbak Dewi, pikirnya Mbak Dewi. Nah, juga dari dulu itu ternyata ibu sering menghasut anak-anaknya buat membenci bapak. Seolah-olah ibu yang terzalimi. Terzalimi kenapa? Nanti lanjutan ceritanya. Dan karena anak-anaknya sudah mengerti mana yang benar dan yang salah, makanya untuk hasutan untuk menghasut bapak itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian bapak sembuh. Mbak Dewi kembali ke Jogja dan beraktivitas kembali, bekerja kembali. Komunikasi dengan bapak juga lancar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Waktu itu Mbak Dewi lagi jalan-jalan di alun-alun. Tiba-tiba dapat telepon dari kakak keduanya. Kakak keduanya ini memang yang paling akrab dengan Mbak Dewi. Walaupun jaraknya 10 tahun, mereka kayak teman. Mbak Vina, nama mbak keduaku ini, nanya, Dewi kamu udah pulang belum? Ada yang mau aku omongin. Udah pulang tapi lagi main di alun-alun mbak, ada apa mbak? Tadi bapak itu ke tempat kerja Mbak Vina. Terus cerita sambil nangis. Akhirnya Mbak Vina izin pulang, ajak bapak sekalian pulang ke rumah. Lah, bapak nangis kenapa mbak? Kata bapak, pas sakit waktu itu bapak itu disantet sama ibu. Mungkin bapak bingung pengen cerita sama siapa, akhirnya tadi ke tempatnya Mbak Vina. Nah, Mbak Dewi langsung lemas. Dia langsung jalan menjauh dari temannya, biar temannya nggak dengar percakapan mereka. Gimana ceritanya mbak? Kamu tahu Mbak Yanti yang suaminya Dalang itu? Iya tahu mbak, kenapa? Dia punya utang ke ibu 500.000. Tadi bapak diminta ibu ngantar ke rumah Mbak Yanti ini untuk nagih utangnya karena udah lama. Ibu minta bapak nunggu di gang karena ini urusan pribadi, jadi biar ibu aja yang nagih. Gitu kata ibu. Nah, waktu nunggu ibu di depan gang, ketemulah bapak sama suaminya Mbak Yanti. Mereka basa-basi terus diajaklah bapak ke rumah. Nah, sampai di rumahnya Mbak Yanti, terdengar ibu dan Mbak Yanti ini lagi ribut. Nah, Pak De, ini Bude kesini mau nagih utang. Orang duitnya udah buat bayar dukun kok mau minta lagi, kata Mbak Yanti ke bapak yang baru memasuki pintu rumah.
Dukun apa? Bapak nanya balik. Sudah, kalau nggak mau bayar utang, ayo Pak kita pulang, kata ibu sambil narik lengan bapak dan segera belanja keluar rumah. Tapi bapak bertahan. Bapak penasaran dan berharap mendapat kejelasan perihal dukun yang disinggung Wak Yanti tadi. Bude minta duit yang aku pinjam ini tidak usah dikembalikan. Sebagai imbalannya disuruh mencarikan dukun untuk menyantet Pak D. Karena santetnya gagal, Pak D nggak. Maka Bude mau minta balik duitnya Pak, kata Mbak Yanti dengan emosi. Bapak langsung lemas dengar penjelasan Mbak Yanti. Enggak benar itu. Kamu jangan mengada-ngada, kata ibu. Diam dulu kamu, kata bapak ke ibu. Dukunnya orang mana? Antar aku ke tempatnya, kata bapak. Kali ini ucapan bapak ditujukan ke Mbak Yanti dan suaminya. Kemudian bapak diantar ke rumah dukun. Sampai di rumah dukun, yang merupakan temannya suaminya Mbak Yanti yang ternyata juga dalang, bapak ditunjukkan kaos dalam milik bapak yang digunakan sebagai media santet. Astagfirullah, kenapa kamu tega sampai berpikiran untuk mencelakaiku, Bu? Itu musyrik namanya. Dosa besar kamu, Bu, kata bapak. Ibu cuma diam aja. Setelah bapak bisa menguasai diri, bapak mengajak ibu pulang. Bapak tentu saja pikirannya terganggu dengan yang baru saja terjadi. Ingatan waktu dia sakit saat itu, kejadian hujan angin di pasar dan di rumah, dan ledakan keras di atas rumah menjadi rentetan kejadian yang sekarang menjadi masuk akal. Sakit hati, kecewa, sedih, menyatu jadi satu buat bapak. Mungkin bapak butuh seseorang untuk berbagi, sedikit meringankan beban pikirannya, makanya bapak memutuskan untuk nelpon Mbak Vina. Bisa dibayangkan, seorang yang hidup bersama selama puluhan tahun, melewati segala suka dan duka, tega mau menghilangkan nyawa bapak. Kembali ke puluhan tahun yang lalu, ini cerita waktu bapak dan ibu masih muda. Bapak bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai security. Bapak kerja di daerah Cilincing sebagai pegawai kontrak, dan keluarga diboyong semua ke Jakarta. Nah, Jakarta waktu dulu itu kan sering banjir, dan juga dulu bukan hanya air yang menggenang waktu banjir, tetapi juga sampai kotoran manusia. Nah, lama-kelamaan ibu tidak tahan dengan keadaan itu. Ibu nggak betah tinggal di Jakarta dan ingin pulang kampung aja. Kakak-kakak Mbak Dewi juga sering gatal-gatal dan terkena penyakit kulit karena tinggal di tempat yang sering banjir. Akhirnya bapak pun mengizinkan ibu untuk membawa kami semua pulang ke kampung, dan untuk tambahan penghasilan bapak membukakan sebuah warung kelontong buat ibu. Ibu dulu itu termasuk wanita yang cantik, banyak yang suka. Terlebih lagi waktu itu bapak di Jakarta, sementara ibu di kampung. Banyak lelaki hidung belang yang tak lain tetangga sendiri sering menggodanya. Mereka sering belanja ke warung, bukan cuma buat jajan tapi buat dekat sama ibu. Warung kelontongnya itu di pinggir jalan kampung, sementara rumah masuk gang. Jadi kalau kakak pertama sibuk ngurus adik-adiknya di rumah, ibu sendirian jaga warung. Nah, muncul kabar tak sedap, gosip-gosip dari ibu-ibu yang jengkel karena suaminya sering menggodai ibu. Terus juga ada yang menggosipkan kalau ibu selingkuh. Gosip-gosip itu terdengar sampai ke keluarga bapak, karena kampung ini asli kampung kelahiran bapak dan banyak keluarganya di sini. Namanya jadi kampung, gosip menyebar cepat. Nah, waktu bapak pulang, adiknya bapak menceritakan tentang kejadian itu ke bapak. Nah, mungkin karena sakit hati, pernah diselingkuhi, bapak entah sepengetahuan ibu, akhirnya bapak di Jakarta menikah siri. Nah, ternyata itulah alasan utama ibu sakit hati dengan bapak. Tapi bagi bapak, nikah siri itu tidak menyalahi agama. Bahkan dalam pemikirannya, nikah tanpa sepengetahuan istri pertama itu gak apa-apa, gak berdosa, katanya. Nah, dari cerita itu kan udah lama kejadiannya. Seperti yang Mbak Dewi bilang, awal mula ibu sakit hati dengan bapak, tapi itu belum membuat ibu memikirkan untuk menyantet bapak. Saat itu ibu hamil anak keempat, yaitu hamil Mbak Dewi. Menurut ibu, saat kakak sakit, bapak itu sedang bersenang-senang dengan istri sirinya yang juga baru melahirkan bayi perempuan. Hingga beberapa bulan kemudian, kakaknya Mbak Dewi meninggal. Saat meninggal itu bapak masih di Jakarta.
Anaknya yang di Jakarta baru usia kurang lebih 2 bulan. Ibu sakit hati karena saat anaknya sakit, dia ngurus sendiri dan sampai anaknya meninggal, bapak tidak pernah datang. Juga untuk proses pemakaman, bapak tidak datang. Bapak sebenarnya juga sangat terpukul. Satu-satunya anak laki-laki di keluarganya Mbak Dewi, ya, yang meninggal tadi adalah kakaknya Mbak Dewi yang laki-laki. Sekaligus anak laki-laki yang diidamkan bapak itu meninggal. Ibu sampai stres berat dan hampir gila karena meninggalnya kakaknya Mbak Dewi itu. Sampai akhirnya bapak resign dari kerjaannya di Jakarta dan menetap di kampung untuk menemani ibu yang sedang stres. Gimana gak stres? Anak sakit sampai meninggal, tidak dilihat sama suaminya yang sedang berbahagia di Jakarta bersama istri muda. Bapak juga dilema, nggak mungkin meninggalkan istri yang sedang stres berat, tapi di sisi lain di Jakarta anaknya juga masih bayi. Setelah resign, bapak alih profesi sebagai tukang ojek. Tahun itu jasa ojek masih laris. Di kampung yang mempunyai motor itu masih sangat sedikit. Setahun kemudian, Mbak Dewi lahir. Bapak itu sudah tidak pernah lagi ke Jakarta. Tapi bapak tidak melupakan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah anaknya yang di Jakarta. Tiap bulan bapak mengirimkan uang tanpa sepengetahuan ibu. Hingga krisis ekonomi melanda. Waktu itu bapak kesusahan mengirimkan uang, apalagi untuk menjenguk anak yang di Jakarta. Ibu selalu ngamuk setiap kali bapak punya rencana mau ke Jakarta. Hingga Mbak Dewi berumur 15, bapak nggak pernah sekalipun ke Jakarta. Rasa bersalah menghantuinya. Akhirnya waktu bapak diberi rezeki lebih, bapak nekat ke Jakarta biar bisa bertemu anak. Itu pernah anaknya itu diajak ke kampung, dikenalkan di keluarga di kampung. Semuanya menerima dengan baik. Mbak Dewi juga sebenarnya menerima dengan baik karena jaraknya cuma 1 tahun. Dari situlah anak-anak bapak di kampung mulai punya hubungan dengan anak bapak yang di Jakarta. Anaknya bapak ini namanya Mbak Sarah. Bapak seperti menghidupi dua keluarga. Meskipun hubungan dengan istri-istrinya sudah dianggap selesai, tapi hubungan dengan anaknya yang bernama Mbak Sarah itu sudah baik. Kecuali ibu tentu saja. Walaupun di depan Mbak Sarah dia bersikap baik, tapi tentu saja hatinya jengkel. Karena bapak beberapa kali rutin di Jakarta, sering telepon, kirim-kirim uang untuk anaknya. Tapi ibu mengartikannya, bapak mengirim uang kepada mantan istri-istrinya itu. Nah, dari sanalah ibu mulai dendam. Bapak niat ke Jakarta hanya untuk Mbak Sarah, padahal nanti kalau Mbak Sarah sudah nikah, gantian Mbak Sarah yang jenguk Bapak, gitu mungkin pikirnya. Tentunya semakin merasa dihantui perasaan berdosa jika tidak bertanggung jawab terhadap anak. Minimal sampai anak itu menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya, begitu pikir Bapak. Tapi ibu tidak bisa menerima itu. Ibu tidak bisa menerima kedekatan Bapak dengan Mbak Sarah, apalagi Pak Dewi dengan Mbak Sarah. Ibu merasa dikhianati. Sering Mbak Sarah kalau kirim surat, dan kebetulan ibu yang menerima, ibu balas dengan mengatasnamakan keluarga di kampung. Nah, surat itu tidak pernah disampaikan ke bapak. Entah apa isinya, hingga lama sekali Mbak Sarah itu nggak pernah lagi kirim-kirim surat. Bahkan bapak pun kirim surat nggak pernah dibalas. Telepon pun nggak pernah bisa nggak pernah bisa ngomong langsung sama Mbak Sarah. Macam-macam aja alasannya. Karena yang punya telepon ini pamannya Mbak Sarah. Jadi kalau bapak yang telepon dipanggilkan dulu gitu. Semakin lama semakin benci ibu kepada bapak hingga muncul pikiran untuk mencelakai bapak lewat santet. Nah, gitulah ceritanya kenapa ibu sampai tega untuk melakukan itu. Nah, mau tahu gimana hubungan bapak dan ibu setelah kejadian di rumah dukun? Jam 3 dini hari, ibu mengetok kamar bapak. Sudah sejak lama sebenarnya mereka memang tidur beda kamar. Walaupun Mbak Dewi tahu mereka masih sering berhubungan. Saat itu Bapak nggak bisa tidur. Bapak udah siap kalau begitu buka pintu, tiba-tiba ibu masuk Bapak gitu. Hati-hati Bapak buka pintu dan tiba-tiba ibu sujud, nangis dan minta maaf pada Bapak. Bapak pun memaafkan dan meminta ibu bertobat karena sudah menyekutukan Tuhan. Paginya Bapak mengajak ibu ke rumah Kiai untuk mengucap syahadat lagi. Karena saat itu ibu sudah yakin ingin tobat, maka dianjurkan untuk ikut thariqah.
Jelaskan juga syarat-syaratnya, Bapak pun setuju. Mungkin dengan cara itu, Ibu bisa jadi benar-benar fokus ibadah, meninggalkan dunia rentenir, dan taubat nasuha. Bapak meninggal pada malam Lebaran 27 Juli 2014, mengembuskan nafas terakhir setelah terdengar takbir. Bapak meninggal habis Isya, malam takbir Lebaran, dan langsung dimakamkan malam itu juga. Keluarga mikirnya biar kalau besoknya malah merepotkan banyak orang karena orang-orang pada Lebaran, dan pemakamannya selesai kurang lebih jam 10 malaman. Nah, waktu Bapak meninggal, Mbak Dewi nangis masuk ke kamar Bapak. Tapi gitu menjakan kaki di pintu kamar, tercium aroma wangi yang luar biasa. Wangi yang belum pernah dicium oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi yakin itu bukan wangi parfum. Mbak Dewi berpikir mungkin itu pertanda baik karena Bapak orang yang taat agama. Mbak Dewi nggak pernah memberitahu siapapun tentang wangi yang diciumnya itu. Dia hanya ingin sendiri tidur di kamar Bapak. Baru setelah seminggu kemudian, setelah selesai tahlilan, Mbak Dewi bertanya apa ada yang menyemprotkan wewangian ke kamar Bapak. Jawabannya nggak ada. Bapak meninggal dengan tenang, tidak karena sakit yang menimbulkan bau, tidak sedap. Jadi untuk apa semprot kamarnya, begitu kata orang. Dan proses mengkafani pun itu terjadi di ruang tamu, jauh dari kamar Bapak. Jadi mustahil wanginya tertinggal di kamar. Sedangkan di ruang tamu wanginya sudah tidak tercium lagi. Bapak memang orang yang soleh, jadi setiap nggak pernah ninggalin sholat, waktu kerja juga nggak pernah macam-macam, nggak pernah minum-minuman alkohol, dan juga taat beragama dan punya hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena itulah Allah tidak membiarkan Bapak meninggal karena santet itu. Oke, jadi itulah akhir dari cerita tentang kisah santet yang dialami oleh bapaknya Mbak Dewi. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita dari Markudil selanjutnya. Terima kasih.